Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan. Selamat datang di podcast Membuka Mata Hati. Di podcast Membuka Mata Hati ini, kita akan membahas sudut pandang dengan menggunakan sudut pandang lainnya. Tidak menutup kemungkinan sudut pandang ini juga berbeda dengan sudut pandang sahabat gitu. Nah, untuk di episode kali ini kita akan membahas tentang pendidikan nih. Ya karena kan sekarang udah masuk sekolah offline ya. Sekolah offline yang memang siswa-siswa sekarang udah diminimalisir lagi nih online-nya gitu. Jadi udah masuk ke sekolah offline lagi gitu. Nah, untuk di episode kali ini kita akan ditemani langsung oleh Ketua LSM Umi Maktoum Voice, Pak Entang. Ya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Intan sehat ya? Alhamdulillah Bapak sehat. Alhamdulillah, kita bahagia sekali, senang, bangga karena anak-anak Indonesia kembali bisa menikmati suasana suasana yang tentu dirindukan setelah lebih dari 2 tahun itu hilang, yaitu euforia, bersukacita di sekolah. Iya. Alhamdulillah. Tapi ini termasuk kalau dari Bapak sendiri gitu, anak-anaknya gembira nggak sih? Oh iya, seneng dong. Oh seneng ya? Iya, karena bagaimanapun salah satu bentuk atau salah satu yang membuat pendidikan itu berhasil adalah lingkungan. Yeah. Dan lingkungan yang pas untuk suatu pendidikan dalam jenjang formal seperti ini adalah sekolah. Kalau di rumah pasnya adalah pendidikan yang sifatnya akhlak kan ya. Itu memang pasnya di rumah. Yeah. Dengan orang tua yang menjadi suri tauladan. Sementara untuk pendidikan yang sifatnya akademis seperti ini ya memang pasnya di sekolah. Meskipun 2 tahun kebelakang ini kita menggunakan teknologi, ya. Betul. Tetapi yang namanya pendidikan tentu tidak cukup dengan melihat di layar kaca, tetapi juga tentu melihat bagaimana gerak-gerik keseharian dari bapak ibu gurunya tentunya, gitu. Iya betul. Dan ini semoga sahabat juga ya menikmati kembali itu sekolah offline-nya gitu. Dan ini tidak terkecuali bagi adik-adik kita ataupun anak-anak kita yang bersekolah di SLB. Iya betul. Karena selain STK, SD, SMP, SMA, juga ada yang namanya TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB. Untuk siapa SLB dipergunakan adalah untuk sementara ini SLBNA ini dibuat oleh pemerintah, diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan para difabel. Oke, kita mulai nih Pak ya podcast kali ini dengan. Dari tadi belum mulai ya? Iya betul. Langsung ke tema maksudnya. Jadi kita sekarang temanya pendidikan nih Pak. Coba kita ceritakan gitu ya masa-masa sekolah kita boleh gitu ya. Nanti Intan juga bisa cerita gitu tentang. Masih menyimpan seragam merah putih di rumah? Oh enggak kayaknya Pak. Yuk kita cerita masa-masa sekolah kita dari mulai TK mungkin ya Pak ya sampai kuliah mungkin gitu. Nah boleh kalau dari Bapak sendiri awal masuk ke dunia pendidikan. Iya, dunia pendidikan itu dimulai dari apa Pak? Masuk kemana gitu? Di Insan Tunanetra pun itu memasuki dunia pendidikan itu adalah dunia tunanetra itu adalah mulai dari TK. Nah, cuman bedanya mungkin ada sedikit perbedaan. Kalau TK di mana? Di orang-orang yang bisa melihat itu kan belajar menggambar, gitu ya. Kemudian apalagi belajar mewarnai, kan gitu ya. Nah, kalau untuk TKLB
khususnya untuk para difabel netra, itu mereka pertama kali belajar apa ya? Mereka Baca menyentuh benda. Iya. Oh, ini meja, kan gitu ya. Kemudian ini lemari, ini papan tulis, ini pensil. Diperkenalkan dulu benda-benda, kan gitu. Kemudian diperkenalkan juga dengan bentuk-bentuk. Ini bentuk segitiga, ini bentuk bulat. Itu biasanya dulu begitu. Iya betul. Nah tentu sambil nyanyi-nyanyi gitu, sambil goyang-goyang kanan kiri kan gitu ya. Itu zaman TK dulu ya. Nah kalau di tunanetra sih seperti itu. Kemudian karena mencoba mengaktifkan, kan kalau di PAUD gitu atau TK yang bisa melihat, itu bagaimana memperkenalkan warna kepada kepada anak didiknya ya, sehingga matanya terbiasa melihat sesuatu. Nah kalau di tunanetra tentu yang dilatih adalah bagaimana agar para insan tunanetra kecil ini memiliki kepekaan dalam perabaannya. Karena indera peraba adalah indera yang utama yang dipergunakan oleh para insan tunanetra untuk bisa mengakses informasi. Gitu. Itu berarti, bedanya. Dari tadi kata Bapak khusus SLB itu ada khususnya gitu. Iya. Ada yang buat tunanetra, ada yang buat TK, ada yang buat tunanetra, ada tunarungu wicara, ada buat yang tunadrahita, ada yang ganda, ada yang macam-macam. Di Indonesia ini kalau tidak salah saya ingat itu ada kurang lebih 5 atau 6 jenis difabel dan gitu. Ya berarti itu emang ada gitu yang mengkhususkan tunanetra untuk tunanetra gitu, ada ya? Kalau kurikulum yang dulu memang seperti itu, tapi untuk yang sekarang katanya sih setiap SLB itu harus menerima berbagai macam difabel. Ya mungkin TK umum juga mungkin ya. Mudah-mudahan sih seperti itu. Ya berarti udah ada perubahan ya Pak ya, yang termasuk tadi kata Bapak di awal bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh gitu ya untuk pendidikan. Betul. Iya. Nah setelah TK nih Pak di SLBA namanya ya? Ya SLBNA. Saya sekolah di SLBNA waktu itu mulai belajar mengenai diperkenalkan braille. Iya. Ya mulai dari alat tulisnya kan gitu ya. Kemudian juga setelah itu titik-titiknya saya diperkenalkan itu. Nah kemudian setelah itu barulah diperkenalkan mata pelajaran sebagaimana umumnya, ada matematika, ada IPS, ada bahasa begitu. Kemudian SMP saya sama seperti pada umumnya. Nah kemudian ke waktu SMA kalau Bapak ini sekolah di sekolah umum. Kalau tidak salah ingat itu dari 600 siswa itu yang blend total yang tunanetranya itu cuman Bapak aja. Ada teman tapi dia masih punya penglihatan sehingga menggunakan loop. Kalau Bapak memang dari 600 itu cuman seorang tunanetranya Bapak aja. Kemudian setelah SMA sesaat bisa menikmati dulu sekolah tinggi agama Islam gitu. Nah itu sama seperti yang lain, cuman memang diperlukan perangkat yang berbeda tentunya. Kalau Intan SMP mungkin cukup dengan ballpoint, buku, kan kertas. Ya kalau Bapak ya nggak perlu sih pensil, tapi yang diperlukan adalah waktu itu zaman Bapak dulu tuh kaset. Oh kaset, buat apa tuh Pak? Kaset untuk merekam. Oh rekam, oh iya. Jadi dibacain gitu ya Pak? Dibacain, kemudian Bapak dengerin, sehingga Bapak bisa menyimak mata pelajaran demi mata pelajaran gitu. Oke, berarti tadi Pak boleh diulang dari TK-nya itu namanya apa Pak kalau di sana? Kalau di itu TKLB, TK luar biasa. Ya. Oh iya, TKLB terus lanjut ke SDLB, lanjut SMPLB. Nah, baru saya masuk ke SMA Negeri 17 Bandung. Oke. Ketika itu. Dan kalau di SLB itu ada pelajaran khusus untuk
difabel netra ya, yaitu orientasi dan mobilitas disebutnya. Apain aja tuh Pak? Nah itu pertama, bagaimana agar para insan tunanetra bisa mengenal arah, ya. Kemudian kedua, bisa mengetahui cara-cara berjalan. Ini di jalan yang mendatar seperti ini, di jalan yang menurun seperti ini, kan gitu ya, meniti tangga seperti ini, gitu ya. Kemudian kalau benda jatuh mencarinya begini, kalau lagi jalan untuk melindungi diri agar tidak nabrak begini, kalau mau nyebrang begini, gitu ya. Kalau mau naik kendaraan begini, jadi diajarkan itu di SD. Termasuk belajar arah mata angin, kan gitu. Oke, berarti itu ya perbedaan tadi ya, nama atau istilah dari sekolahnya sendiri gitu. Kalau kita kan TK, SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Nah ini ada yang berbedanya gitu. Nah kalau ini nih Pak, pengalaman yang paling membekas gitu dalam perjalanan pendidikan gitu ya di Bapak sendiri, itu ada di mana gitu, di fase mana dan apa gitu?